Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan pengaplikasian akun Reachable pada Microsoft Excel. Kami dari kelompok 7 terdiri dari M. Akbar Palembang, NIM-nya 2003010100054. Liviani 20030101001. Dan saya sendiri, Sena Aprilia 2003010720006. Pengertian akun Reachable. Piutang merupakan sebuah unsur penting yang ada dalam perusahaan. Besarnya saldo piutang yang muncul dalam laporan keuangan akan memperlihatkan bahwa kondisi keuangan perusahaan sangat baik. Laporan piutang ini berfungsi untuk mempermudah pengelolaan pembayaran faktur secara terurut, mulai dari faktur pertama hingga faktur berikutnya sesuai dengan tanggal dan nomor faktur tersebut. Di sini ada cara membuat laporan piutang dalam Excel. Langkah pertama, kita mengisi nama dan alamat perusahaan pada lembar set baru di Excel. Bagaimana apabila perseorangan dan tidak memiliki nama perusahaan, maka buatlah nama usaha sebagai nama perusahaan. Yang kedua, membuat kolom nomor, tanggal, nomor faktur, nomor invoice, nama customer, dan jumlah nominal piutang. Yang ketiga, kita membuat kolom umur piutang atau termin, dan tempo, tanggal bayar, dan pembayaran. Dan yang keempat, lalu mengatur umur piutang. Umur piutang adalah umur tagihan piutang pada sebuah faktur atau beberapa faktur yang belum lunas. Umur piutang dihitung antara tanggal faktur dan tanggal terkini. Misalnya tanggal faktur 1 Januari 2021, sedangkan tanggal terkini 30 Januari 2021. Maka umur tagihan piutang adalah 30 hari dan selanjutnya. Next. Kolom umur piutang. Dalam kolom ini akan disajikan informasi tentang jumlah hari dari semua faktur yang ada. Untuk mengisi kolom tersebut, gunakan rumus sebagai berikut. Rumus untuk kolom F atau umur piutang, F7 sama dengan today, kurung buka, kurung tutup, dikurangi B7. F8 sama dengan today, kurung buka dan kurung tutup, dikurangi B8. Untuk range selanjutnya, dalam kurung F8 dikurangi F16. Silakan copy dari rumus F7 atau F8-nya. Dasar perhitungan jumlah hari ini, saya menggunakan bantuan fungsi today untuk menampilkan tanggal hari ini, sehingga data ini akan update per hari ini. Jika ingin menampilkan jumlah hari tersebut berdasarkan tanggal periode, maka gunakan rumus sebagai berikut. F7 titik 2 sama dengan $A$3 dikurangi B7 atau seterusnya. Untuk range selanjutnya, dalam kurung F8 dikurangi F16, silakan copy dari rumus F7 atau F8-nya. Next. Kolom 0 sampai 30 hari. Dalam kolom ini akan muncul jumlah nota atau faktur yang memenuhi kriteria, yaitu 0 sampai 30 hari. Jumlah hari ini didapatkan dari kolom F. Gunakan rumus sebagai berikut ini untuk mengisi kolom G atau 0 sampai 30 hari. Rumus kolom G atau 0 sampai 30 hari sama dengan G7.2 sama dengan if kurung buka F7 lebih kecil dari sama dengan 30. Jika E7, jika 0 tutup kurung. Link selanjutnya bisa di-copy pastekan dan seterusnya. Kolom 31 sampai 60 hari, kolom ini akan muncul jumlah piutang dengan kriteria 31 sampai 60 hari. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Rumus kolom H.
atau 31 sampai 60 hari. Sama dengan H7 sama dengan if dimasukkan rumus N kurung buka. F7 lebih besar dari sama dengan 31 jika F7 lebih kecil sama dengan 60 kurung tutup jika E7 jika 0 kurung tutup. Link selanjutnya di copy pastekan. Kolom 61 sampai 90, kolom ini akan menghitung jumlah tanggal, nota, atau faktur yang telah mencapai 61 sampai 90 hari berdasarkan jumlah hari dari kolom F. Rumusnya sebagai berikut. Rumus kolom I atau 61 sampai 90 hari. I7 sama dengan if buka kurung N buka kurung F7 lebih besar 61 jika F7 lebih kecil dari 90 jika E7 jika 0 tutup kurung. Dan selanjutnya copy pastekan. Kolom lebih dari 90 hari. Dalam kolom ini akan menampilkan jumlah piutang yang telah melebihi dari 90 hari. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Rumus kolom J atau lebih dari 90 hari, J7 sama dengan if buka kurung F7 lebih 90 jika E7 jika 0 tutup kurung. Rank selanjutnya silakan copy pastekan rumusnya. Untuk urutan yang kelima, kita sudah dapat mengisi transaksi piutang yang kita miliki ke dalam lembar kerja yang sudah kita susun. Draftnya sesuai kebutuhan. Untuk membuat laporan ini, dalam Microsoft Excel tentu kita harus menggunakan beberapa fungsi sebagai rumus untuk memisahkan pembagian umur piutang tersebut secara otomatis. Fungsi yang akan digunakan ini memang sudah tersedia dalam Microsoft Excel, sehingga kita akan mempercepat pembuatan laporan tersebut tanpa menghitungnya satu persatu. Selanjutnya, kita akan membahas formula dan fungsi Microsoft Excel. Formula merupakan bentuk persamaan yang menghitung nilai dalam worksheet. Sebuah formula diawali dengan tanda persamaan sama dengan dan dapat terdiri dari sebuah fungsi, referensi, operator, atau konstanta. Contoh, ABS buka kurung 125 tutup kurung dikali A5 sama dengan 3, di mana ABS 1 buka kurung 125, A53 sama dengan formula. ABS merupakan fungsi, 125 merupakan bilangan, kali dan merupakan operator, A5 merupakan referensi. Fungsi merupakan suatu bentuk formula yang dapat mengubah suatu nilai menjadi nilai lainnya melalui operasi yang di dalam formula tersebut. Operator merupakan suatu simbol yang menunjukkan suatu operasi yang membentuk satu atau lebih elemen. Referensi merupakan identifikasi suatu sel atau range sel dalam worksheet. Rumus Excel. Untuk membuat laporan umur piutang ini, kita akan menggunakan fungsi if yang digabungkan dengan fungsi N sebagai pemisah syarat atau kondisi pada bagian umur piutang tersebut. Seperti yang saya jelaskan di atas bahwa dalam pembagian piutang terdapat 4 batasan yang digunakan, yaitu 0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, dan lebih dari 90 hari. Untuk memisahkan hasil perhitungan tersebut, dibutuhkan fungsi Excel yang mampu memisahkan kriteria tersebut. Fungsi if dalam Microsoft Excel dapat digunakan mengembalikan nilai dengan syarat atau kondisi tertentu. Rumus Excel untuk membuat laporan umur piutang. Selanjutnya, kenapa saya menggabungkan dengan fungsi N? Coba perhatikan pada batasan yang kedua dan ketiga, yaitu 31 dan 61 sampai 90 hari. Kedua, batasan ini mempunyai dua syarat, yaitu di atas 31 dan di bawah 60, sehingga kita menggunakan tambahan fungsi N sebagai pemisah untuk kedua syarat tersebut. Fungsi logika OR menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar atau true, menghasilkan false jika semua argumen salah. Bentuk umum
OR buka kurung X1, X2, X3, dan selanjutnya. X1, X2, X3 adalah kondisi yang akan diuji atau alamat sel yang mengandung nilai logika yang menghasilkan nilai benar atau true, yang salah atau false. Contoh, jika sel B1 true, sel B2 false, sel 3 true, rumusnya OR B1 sampai B3 true. Jika nilai A atau B dinyatakan lulus, selain itu gagal, if atau or, atau nilai A, nilai B lulus gagal, tutup kurung. Selanjutnya, contoh draft Excel laporan piutang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Contoh draft Excel laporan piutang ini, yang pertama itu merupakan nama usaha atau PT. Di set 2 bawahnya itu analisa umur piutang usaha. Nah, di set-set kolam-kolamnya itu terdiri dari tanggal, nomor invoice, customer, termin, jatuh tempo, nilai invoice, tanggal bayar, pembayaran, status, jumlah piutang dari 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, atau lebih dari 90 hari. Berikut ini adalah hasil dari proyek kami. Ini adalah hasil dari proyek kami ya. Kalau tanggal ini bebas, contohnya dari tanggal 1 bulan 1 2022. Nah, nomor invoice-nya ini kita bebas dulu ya, 1, 2, 3. Terus nomornya itu A, terminnya itu 30, dan jumlah jatuh temponya ini kita buat rumus. Rumusnya itu sama dengan if buka kurung E8 sama dengan kutip 2 kali, jika kutip 2 kali, jika B8 ditambah E8 kurung tutup. Terus di sini nilai invoice-nya itu atau utangnya ya, sejumlah 3.500.000 sebelahnya. Terus ini tanggal pembayaran. Terus di sebelah ini pembayaran kan belum dimasukin ya. Terus kita cara membuat rumus statusnya itu sama dengan if error, terus if ditambah follow, tambah rumus teks, tambah new, kurung tutup kurung buka, jika tanda kutip 2, DD garis miring MM, garis miring, triple Y, tanda kutip 2, kurung tutup 2 kali, sama dengan, rumusnya masih sama, follow, kurung buka, F8, 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 titik, jika tanda kutip itunya normal, tanda kutip lagi 2, jika if, fellow, text, new, sama kurung buka dan tutup, jika tanda kutip 2 DD, garis miring MM, garis miring triple Y, kutip 2, kurung tutup 2 kali, dikurangi, fellow, buka kurung B8. B8 lebih kecil dari 0 jika itu berarti disebut lewat ya. Terus jika belum, itu kita langsung kurung tutup 2 kali, terus jika tanda kutip 2 kali, terus kurung tutup. Di situ hasilnya akan ada. Sini berarti masuknya kelewat ya, soalnya kan dia kan tanggalnya itu tanggal 1, terus jatuh temponya tanggal 31. Cuma di sini kan belum ada tanggal pembayarannya ya. Lanjut di rumus 3160, cara membuat rumusnya itu sama dengan if, buka kurung N, kurung buka 2 kali, fellow, rumus fellow dimasukin, kurung buka, rumus teks dimasukin, rumus new dimasukin, kurung tutup. Jika kutip 2 DD, garis miring M, garis miring Y-nya 2 kali, kurung tanda kutip 2, kurung tutup. Dikurangi B8 itu
sama dengan tanggal ya, B8 itu tanggal. Dikurung tutup, terus kita kasih tanda itu lebih kecil dari sama dengan 60, kurung tutup 2 kali, jika G8 itu kita ambil dari nilai invoice, dikurangi dengan I8 itu dari pembayarannya ya, yang kita nggak isi itu. Cara rumusnya kayak gitu. Terus jika kosong, sama dengan maksud jika kosong itu berarti kalau tandanya kosong itu berarti belum ada nominalnya ya, atau belum lewat. Terus piutang di hari ke-61 sampai 90, rumusnya itu sama dengan if kita buka kurung, kita menggunakan rumus N, buka kurung 2 kali, kita menggunakan rumus Velau, buka kurung, kita menggunakan teks, terus buka kurung, kita menggunakan now, terus buka kurung sama tutup kurung, jika tanda kutip 2, DD, garis miring MM, garis miring YY, tanda kutip 2, kurung tutup dikurangi B8. B8 itu tanggal ya, tanggal. Kurung tutup lebih besar dari 60 hari, kurung tutup jika kurung buka kalau kurung buka teks, kurung buka new, pakai rumus new, kurung buka dan kurung tutup, jika tanda kutip 2, DD, garis miring MM, garis miring YY, garis miring YY, kurung tutup lebih kecil dari sama dengan 90, kurung tutup 2 kali jika G8 itu nilai invoice dikurangi dengan I8 pembayaran, jika 0, maka hasilnya kalau misalnya hasilnya belum ada, di utangnya masih kosong, pasti isinya bakal hasilnya 0. Terus selanjutnya, lebih besar dari 90, rumus lebih besar dari 90 ini, rumusnya sama aja. Dari kayak rumus awal, rumus 1 sampai 30. Cuman yang diubah itu tandanya. Tanda lebih besar lebih kecilnya doang. Rumusnya itu sama dengan if, kurung buka 2 kali, kalau, teks, new, kurung buka kurung tutup, jika tanda kutip 2 DD, garis miring MM, garis miring triple Y, tanda kutip, tutup kurung, dikurangi B8, tanda kutipnya kan diganti ya, kalau yang itu kan lebih kecil. Kalau sekarang lebih besar dari 90, kurung tutup, jika G8, jika nilai invoice dikurangi masih sama dengan pembayaran, jika kosong, tutup kurung. Nah, itu bakal hasilnya. Nah, terus kita kan udah bahas tentang rumus-rumus ini ya. So, ini kan bakal otomatis. Terus di kolom atas tuh ada total ya, total. Sebelahnya itu ada jumlah hutang ya, hutang per hari-harinya ya. 130, 31 sampai 60, terus 61 sampai 90, atau lebih dari 90 dari customer A semua. Nah, cara menghitung total, rumus total yang di atas status itu sama dengan sum. Jadi itu yang di 1 sampai 30 itu copy pastein aja sampai tabel terbawah. Nah, itu bakal otomatis, jumlahnya bakal otomatis kayak 2.300.000 ditambah 13 juta itu hasilnya 15.300.000. Nah, di poin sebelahnya itu piutang dari 31 hari sampai 60 hari. Itu jumlahnya juga udah otomatis di atas. Jadi jumlahnya itu 3.500.000. Terus piutang 61 sampai 90 hari itu jumlahnya itu kosong ya, soalnya belum ada yang melewati banget dari jatuh tempo. Terus di lebih dari 90 itu juga kosong.
Ini adalah format dari hasil proyek kami. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.